tahun 2003. Tempatnya di Hotel Historico Kaliurang. Semalam kita merumuskan. Semalam contoh gini, raben-ben ini. Jadi kita merumuskan apa sih Batku ini? Kata yang pertama akhirnya yang tertulis adalah membangun kebersamaan. Gitu. Kebersamaan ini, kekeluargaan, kebersamaan ini yang kita bangun. Untuk apa? Kita ingin nantinya dengan gerakan TKA-TPA ada terbentuk generasi Qurani yang nanti akan mencapai masa depan yang gemilang. Jadi tujuan kita itu visinya itu depannya itu kita seperti itu. Jadi nek Batku itu kudu bareng-bareng. Batku itu harus membangun kebersamaannya ini. Nah, misinya bagaimana? Dengan menguatkan jaringan organisasi, melakukan pembinaan dan seterusnya, dan melakukan evaluasi mencapai inovasi secara periodik. Jadi harus ada inovasi memang. Kita tidak bisa berhenti di satu titik, tapi harus selalu kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Kedudukan. Oke. Niki yang di atas ini coba di pasal 1 anggaran dasar. Batku TKA adalah organisasi independen, tidak berafiliasi kepada ormas dan orpol tertentu dan berkedudukan di daerah istimewa Jakarta. Oke, jelas ya? Kita tidak di bawah ormas. Makanya seperti tadi disampaikan Pak Arif tadi, dari Muhammadiyah, dari NU, dari yang lainnya, ini kan bergabung dengan kita. Kalau sudah TKA-TPA ya wadai Batku gitu loh. Kemarin pernah ada yang tanya saya, Pak, nek saat niki niku ada kecenderungan karena ada dana desa, niku terus desa-desa dengenengke forum komunikasi ustadz-ustadzah. Niku terus pripun Pak Batku? Pun. Oleh napa mboten? Oleh mboten? Oleh. Silakan. Itu malah justru dimanfaatkan. Tetapi itu malah justru dikoordinir oleh rayon. Yang penting kegiatannya tetap. Nanti kita akan membahas tentang apa yang digerakkan oleh Batku. Misalnya, Nengkono kursus starter, oke, ayo silakan. Ono dana desa, ngeneki kursus starter di tingkat desa. Sopo sing orang ngeneki kursus starter, ya nek S1 ya tingkat rayon. Instrukturnya dari daerah, tetap seperti itu. Orang ngeneki dewi, gitu deh. Maksudnya itu kegiatannya tetap diselenggarakan. Boleh nggak di tingkat kelurahan menyelenggarakan pelatihan dasar? Boleh nggak? Boleh. Tetapi tetap itu dikoordinasi oleh rayon. Jangan sampai terus, demi forum kelurahan ora oleh dua kewenangan rayon terus nggak boleh, harus diselenggarakan oleh rayon. Tidak. Tapi karena memang ada dananya, silakan dilaksanakan. Ngerti nggih? Dan termasuk misalnya sekarang misalnya dari PCNU mengundang ustadz-ustadzah TKA-TPA. Boleh nggak? Ustadz-ustadzah TKA-TPA di bawah NU? Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Dikai uang pembinaan boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Gitu loh. Ya, tapi yang penting apa? Yang penting adalah kita gerakannya. Ngerti enggak? Nggih. Jadi dulu ketika saya ikut berkeliling supervisi itu, saya juga pernah di Bantul itu ya memang di bawah PCNU. Manune di bawah Kiai waktu gini Pak. Kiai gini dulu. Ayo beda ya, saya biasa nggak jarang ketemu Kiai ya. Itu ya memang ya kegiatannya menyesuaikan. Tapi apa? Kurikulum, administrasinya ini tetap sesuai dengan standar yang kita tentukan. Ngoten nggih. Nah, kemudian
Kalau misalnya ada aktivis kita, aktivis TKTPA yang di partai politik, boleh nggak? Boleh, malah kita manfaatkan, gitu ya. Yo, misalnya saya punya pengalaman, makanya saya ini rahasia saja. Itu membentuk jaringan. Waktu itu kan Batku provinsi dulu, daerah belum ada Batkunya. Batku daerah Kabupaten Bantul pertama kali sinten? Pak Slamet. Oke, Pak Slamet. Slamet tok jenenge. Saat ini pun dokter belum ya. Nah itu Pak Slamet, itu yang ketua pertama. Itu paket membentuk jaringan. Kemudian siar, bagaimana supaya TKTPA ini di DIY ini bisa diterima. Sehingga akhirnya apa? Pada waktu periode pertama kedua, ini hampir seluruh masjid itu mendirikan TPA gitu. Ini. Sehingga sebagai siarnya, pertama, dulu mengikuti, kita tampilkan santri TKTPA pada pembukaan MTQ nasional di Jogja. Kebetulan waktu itu malam hari acara pembukaannya di pagelaran di alun-alun utara. Udan, santri kita tampil udan Pak. Jadi nganggo klambi batik sing anyar itu, ini batik merah, urung-urungan itu, urung apik berarti ora lunas. Burung apik dage sehingga kudanan ki luntur. Itu periode pertama tahun 90. Tahun 91 kita menyelenggarakan wisuda pertama di DIY. Itu luar biasa. Tempatnya di pagelaran keraton. Mungkin ada beberapa ustadz ini dulu jadi peserta. Ada juga. Pak Aryono itu dulu jadi peserta. Terus kenapa Pak Sitri? Dulu peserta nih. TPA aku dinner. Saya Asyifa di Bambang Lipuro. Oh, Bambang Lipuro tuh, luar biasa. Dulu jadi peserta. Ya. Dengan jadi peserta saya sudah jadi panitia. Benar, saya sebagai koordinator keamanan. Aman tenan. Iya, karena kayak kebetulan program. Oke. Waktu itu yang hadir Pak Munawir Sazali. Dan itu yang luar biasa, saya sangat terkenal. Itu adalah pertama kali dinyanyikan lagu Males TKTPA dan himne TKTPA. Luar biasa. Terenyuh saya. Ya. Berapa ya? Misalnya 1000 lebih. Sing duwe toga ki akeh. Waktu itu sampai kita pinjam ke Bandung. Ke Bandung, Pak. Gua bis kota kok dibaliknya waktu itu. Iya, bis kota itu. Dan aturannya ketua itu waktu itu nggih. Metu saka pagelaran ora oleh nganggo toga. Ya. Nah, iya. Sehingga anak-anak foto-fotonan yang jero, arep metu kudu nyopot. Wah, kebetulan ana sing mangkat saka omah iki mung sing letak. Tetap ora gitu. Pahar bukan itu. Waktu itu. Benar. Sehingga terus pripun tuku kaos. Tuku kaos. Bahkan ada yang pengalaman yang unik itu adalah gubernurnya rawat mlebu. Waktu itu gubernurnya Pak Alam 8. Ya kan, di Sultan kan Cedok. Nah ini kan Pak Alam 8. Nah Pak Alam itu salahnya, beliau datangnya tidak melalui pintu utama, tidak didampingi ajudan. Biasanya kan ajudan ngurus dhisik. Nah beliau lewat pintu samping kerang nggawa undangan, lalu mlebu koka. Ya. Apa yo ini ora kenal. Iya, akhirnya untungnya terus ada ya kan terus ditarik masuk. Itu luar biasa. Nah, sehingga Pak Jarian itu periode usia. Nah setelah itu
kita selenggarakan haflah khatmil Quran. Ini pertama kali diselenggarakan di Amorogo. Apa itu haflah khatmil Quran? Haflah khatmil Quran itu untuk yang TKA. Pertama kali kita menyelenggarakan yang TKA di Gor Amorogo. Oke. Kemudian yang terbesar kita menyelenggarakan wisuda nasional di Jogja di Geraha Sabah Pramana berbarengan dengan wisuda BKB Iqra oleh Presiden Soeharto. Presiden apa ini? Presiden Soeharto memwisuda BKB Iqra Bina Keluarga Balita, waktu itu namanya ya, gerakannya BKB Iqra di Monjali. Ya, di Monjali pada waktu Hari Keluarga Nasional, kemudian berbarengan itu diselenggarakan wisuda nasional. Yeah. Nah itu saya sudah ketua panitia. Rapen-pen ketua panitia wisuda nasional, ya saya ketua panitia betul. Nek rasa sambutan. Sing sambutan Pak Janji Rapayu sambutan luar. Gak apa-apa gitu ya. Yang penting sukses. Itu wisuda nasional di Geraha Sabah Pramana. Nah ini periode, saya sampaikan ini periode siang. Waktu itu gerakan kita memang didukung penuh, dana kita didukung penuh oleh Pak Hasan Kemang, ya, didukung oleh Pak Hasan Kemang. Lanjut. Periode 3-4, ini kita mulai menata organisasi kita. Mulai disusun ADART, kemudian pola pembinaan dan pelatihan tersusun, supervisi dan akreditasi tersusun. Ya, cikal bakal buku pedoman kerja Batko ini sudah mulai disusun, ya, mulai disusun. Kemudian pola pembinaan, supervisi dan akreditasi ini dengan apa? Latar belakangnya adalah ketika dilakukan wisuda tingkat provinsi, dilakukan haflah khatmil Quran, ini terjadi ketimpangan yang sangat besar. Apa? Kualitas bacaan santri antara yang di Jogja, kemudian Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, ini terjadi ketimpangan. Loh kok bisa ketimpangan? Nah karena apa? Le ngajar nganggo polane dewi-dewi, podo ngajar nganggo Iqra. Nah ini nganggo ngajar bener apa ora? Kan kata nggih, misalnya ngajar Iqra kok terus dituntun. Karena ada ya, karena memang ustadz-ustadznya belum begitu paham metodologinya. Kemudian kualitas ustadz-ustadzanya juga belum standar. Ustadz membunyikan law misalnya, ya jauh ya, misalnya rodot celat law. Santri ini beribun Pak, law. Nah mungkin dong, mungkin misalnya lo kok ustadznya yang ngajari lo kok santrinya wrong gitu. Orang pintar, itu kurang ajar, orang manut ustadznya kok ustadznya muni lo kok muni wrong itu. Nah gitu. Nah makanya ada standarisasi ustadz-ustadzah. Makanya dengan latar belakang itu maka ada pola pembinaan. Kriteria ustadz itu seperti apa? Makanya ada S1, S2, S3 ya, meskipun kadang-kadang gini ya Wak, saya itu naik pas ngene pelatihan daerah-daerah itu sosok diprotes, Pak pun gelem mulang alhamdulillah kok isih kudu melu pelatihan. Ada pikirannya, pola pikirannya seperti itu ya nggak akan berkembang kita ya. Makanya kita tekankan, ayo kita bersama-sama pola pembinaan pelatihan ini kita lalui, termasuk supervisi dan akreditasi. Bedanya supervisi dan akreditasi no Pak? Supervisi itu sifatnya pembinaan, akreditasi sifatnya penilaian. Jadi supervisi dulu itu ada supervisor, di tingkat lain ada supervisor. Tugasnya supervisor itu adalah melakukan pembinaan rutin ke unit-unit, ya, pembinaan rutin ke unit-unit. Niku kemudian setiap bulan
harus menyiapkan laporan, membuat laporan, diundang di Batu Provinsi, kemudian yang mengumpulkan laporan mendapatkan honor dari AMM. Karena waktu itu dari Pak Asnan Umar langsung. Jadi ya, sehingga seperti itu saja. Salah satu pahlawan supervisi Bantul itu Pak siapa? Pak Nur Wahid. Sinten kenal? Pak Nur Wahid itu belum ada yang kenal ya. Dulu sergepan, dulu supervisor Pak. Beliau itu terakhir sebagai wakil sekretaris harusnya di Kabupaten Bantul. Dan beliau terakhir meninggal dunia itu karena tabrakan pada waktu ngubengke undangan Batu. Pak Nur Wahid, nama itu tinggi. Jangan belum kelingan. Itu kok rakyatnya. Nur Wahid, ya. Menurut saya nak kelingan kelingan dusun. Karena apa? Pada waktu fase 3 itu beliau sebagai pendamping juga, gitu ya. Ini pendamping itu harus senangannya mentura-turu. Saya sempat jengkel pada beliau dan nyun saya nyeluk beliau itu Mugabe. Nanti Mugabe ya? Mugabe ini presiden Afrika Selatan. Ya, ya neng Gojek itu beliau luar biasa. Beliau ambian kan ngubeng undangan kan tumpahannya Vespa, ngubeng undangan, tabrakan, beliau meninggal di tempat. Oke, beliau sebagai apa ya waktu itu sebagai salah satu supervisor. Nah, ini pola pembinaan mulai disusun, ya, mulai disusun sehingga kemudian periode berikutnya ini legalisasi dan eksistensi organisasi dan kemandirian organisasi. Jadi legalisasi itu kita waktu itu alhamdulillah pasca gempa Bantul ada hikmah dari gempa adalah di Kementerian Agama Pusat waktu itu segera ada perhatian ke TKA-TPA. Kita diundang ke Kementerian Agama Pusat ya sebagai salah satu narasumber untuk menyusun juga TKA-TPA tingkat nasional. Sehingga karena neng ya di Kemenak itu kan pengadaan buku itu kan proyek. Jadi saben tahun ki ono perubahan juklak. Juklak pertama kalau jenengan kertos juklak pertama pedoman TKA-TPA itu hampir 80% ini podo karo pedoman kerja Batu. Karena saya waktu itu ikut mempresentasikan ke sana dan itu kemudian diadop oleh Kemenang. Ya. Tapi kemudian ganti pejabat, gawe buku meneh, ganti pejabat, gawe buku meneh. Dan sekarang saya nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas waktu itu kita sudah mulai mempunyai buku pedoman kerja. Nah ini Pak Arif, pengurus wajib mempunyai buku pedoman kerja. Karena buku pedoman kerja itu menjadi apa? Menjadi buku pedoman bagaimana Batu ini bekerja. Pun nanti mau sama dari buku pedoman kerja? Nanti. Oh, dari nanti biro. Nah pertama kali dicetak hijau, tapi kemudian sekarang sudah cetak beberapa ya. Buku pedoman kerja itu berisi tentang ADRT, oke? ADRT. Kemudian yang kedua pedoman tatil, ya. Kemudian pedoman supervisi akreditasi. Kemudian ada buku kurikulum sendiri. Nah ini yang menjadi pedoman tracking kita itu seperti itu gitu. Bagaimana kita bergerak, bagaimana kita muswil, bagaimana kita memutuskan sesuatu. Ini kita harus selalu bersama dan berpedoman pada buku pedoman itu. Ngoten nggih. Sehingga sesuai dengan anggaran dasar itu kalau sudah ada diputuskan di muswil
ini menjadi keputusan yang terbesar yang harus ditaati oleh seluruh Batko. Tidak ada Batko yang Batko daerah kok orang malu keputusan Musmil, nggak boleh. Ya, oke, saya punya pengalaman. Abot itu waktu itu berat, pengalaman yang terberat saya itu, yaitu ketika fase 7 menjelang fase 7, sebelum fase 7 ini Batko menyelenggarakan saresehan untuk membuat juklak fasi bersama dengan Batko daerah, ya, Batko provinsi dan Batko daerah menyusun juklak fasi tingkat tinggi. Sesuai nggak? Bidang, ya benar. Di tingkat kabupaten namanya bidang. Tapi yang jelas begini Pak, jangan sampai ada bidang yang tidak sesuai dengan komisi. Supaya nanti misalnya Bantul memutuskan tidak ada biro supervisi, aku akan lagi supervisi terus piye di tingkat wilayah gitu, supaya nanti berjenjangnya itu berlanjut. Diklat supaya ini diklatnya ini bertanggung jawab menyelenggarakan diklat di tingkat kabupaten ini tetap berlanjut gitu. Ngerti ya? Kalau istilahnya memang di tingkat provinsi namanya biro, di tingkat kabupaten namanya bidang. Ya? Boleh silakan. Tapi monggo lah. Jadi kalau mau dibuat biro, nanti kemudian ketua satu ini bidang. Jadi ketua satu ini bidang diklat, ya, bidang diklat dan litbang. Ketua 2 bidang supervisi dan humas informasi. Ketua 3 bidang umum dan usaha dana. Gitu kan? Oh, itu namanya bidang. Kalau mau diistilahkan itu nggak masalah. Yang penting masalah fungsi saja. Lanjut. Jaringan kerjanya, oh ini langsung di tingkat unit, nggak masalah. Terus bermusyawaratan. Terus. Nah niki Bapak Ibu sekalian, permusyawaratan tertinggi itu Musmil yang berhak mengadakan perubahan ADART, Musmil yang berhak mengadakan pemilihan pengurus di tingkat wilayah. Di daerah turunannya menjadi musyawarah daerah. Ada musyawarah luar biasa. Apa itu luar biasa? Musyawarah luar biasa. Musyawarah luar biasa itu diselenggarakan apabila ketua umumnya berhalangan tetap, mengundurkan diri atau berhalangan tetap. Itu musyawarah luar biasa. Nah, rapat kerja. Nah, ini hierarki keputusan. Ini seperti ini. Maksudnya apa? Rapat biro itu tidak bisa menggugurkan hasil rapat pleno. Nek wis diputuskan di rapat pleno, ini harus dilaksanakan oleh biro. Misalnya begini, biro diklat menyelenggarakan rapat, memutuskan, sesuk ngeneke pelatihan tartil 10 kali di Kabupaten Bantul, misalnya. Kemudian rapat itu, hasil rapat biro dibawa ke rapat bidang oleh rapat ketua satu bidang diklat dibawa ke rapat pengurus harian. Neng kono orang disepakati karena dananya cuma 2 kali. Kira-kira bironya manut ora? Harus manut karena ini sudah menjadi keputusan rapat harian atau rapat pleno di atas. Ngoten nggih, itu hierarki keputusan seperti itu.
Jadi seperti tadi contohnya Fasi tadi, ya, seperti contohnya Fasi tadi, ketika itu sudah menjadi keputusan di tingkat provinsi, maka mau tidak mau ini harus dilaksanakan oleh seluruh kabupaten. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman gini, silahkan nggon rapat musyawarah gontok-gontokan, beradu argumen silahkan. Orang nek rapat mah menang wae, nek pembahasan jadi keputusan orang gelem melaksanakan. Apapun konsekuensinya harus dilaksanakan. Ngoten nggih. Niku. Lanjut. Nah, ini pola pembinaan TKTPA. Niki di buku pedoman kerja ada semua. Ya, pembinaan unit, ini supervisi dan akreditasi, kemudian pengembangan yang pertama pelatihan taktil, kemudian metodologi manajemen TKTPA. Oke, di buku pedoman kerja sudah ada pelatihan taktil itu S1, S2, S3, gitu. Kemudian pelatihan untuk munakis, gitu. Nah, di tingkat kabupaten apa yang harus diselenggarakan? S2, gitu. Boleh nggak kabupaten menyelenggarakan S1? Boleh, tapi dikerjakan oleh rayon, gitu. Rayon boleh nggak? Nanti instrukturnya dari daerah. Pelatihan metodologi dan manajemen TKTPA. Nanti tentornya siapa? Tidak harus dari provinsi. Oke, daerah silahkan. TOT itu, makanya saya sampaikan kemarin di provinsi itu kewenangannya hanya membuat TOT, hanya nyetak pelatih. Nek wis ana pelatih, itu silahkan dimanfaatkan. Saya sempat protes begini, wis ana misalnya ada Pak Arif Juli melu TOT metodologi, wis melu dasar mahir 1 mahir 2 TOT, lah kok isih bantul ngene iki dadak ngundang saya atau Pak Umam, ya Pak Arif Juli gitu loh. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi nek misalnya Pak Arif Juli untuk apa? Dasar. Oke, dasar. Mahir 1 siapa? Tingkatannya ini. Mahir 2 siapa? Tingkatan ini. Pun untuk tingkatannya step-stepnya itu. Dan dulu saya seringkali ajar-ajaran begini. Sing wong AMM waktu itu nggih, sing rumangsa pun do mampu. Niki nggih, pengembangan TKTPA database ini silahkan nanti dia. Kemudian pengembangan kurikulum. Kita sudah punya kurikulum. Saya sudah berkali-kali ngomong. Buku kurikulum, buku pedoman kerja itu bukan kitab suci. Maksudnya apa? Itu bisa dirubah. Untuk merubah itu ada mekanismenya. Ora kok rayon kok gawe perubahan kurikulum, enggak. Nek pengembangan silahkan. Tapi kalau mau merubah kurikulum, ayo ada kita misalnya kurikulumnya itu sudah tahun 2006, wis 20 tahun, wis wayahe di upgrade, ayo bareng-bareng kita upgrade kurikulum. Mantan pedoman kerja itu misalnya lebih efektif bagaimana kita buat apa pedoman yang baru untuk kemudian nanti dicetak menjadi pedoman baru. Karena itu nanti silakan, itu nanti kewenangan provinsi untuk berubah, tapi itu melalui jalur yang sesuai. Lanjut. Oke, kunci sukses kita. Ini karena ini calon pengurus. Kunci sukses yang ditekankan oleh Pak Sandiman itu ada 3. Ikhlas. Kemudian yang kedua apa? Istiqomah. Kemudian yang ketiga silaturahmi. Niku kunci utama. Sehingga Batko ini bisa bertahan
sampai saat ini karena 3 hal itu. Seringkali saya ceritakan begini, Pak. Seringkali saya ceritakan begini. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ketika mengikuti pelantikan PCM Bukardi itu oleh penasihat PCM karena beliau memberikan tausiah. Itu ada pertanyaan sebelum pelantikan. Nah, ini kebetulan juga belum pelantikan, ya. Ada pertanyaannya begini. Semua calon pengurus calon PCM ini yang tidak mau mengikuti rapat siapa? Yang tidak mau hadir rapat rutin siapa? Kalau tidak mau mengikuti rapat rutin, silakan mundur sekarang. Saudara, rapat rutin, nek ra gelem melu rapat rutin, mundur jadi pengurus. Kenapa? Karena dengan rapat itu terjalin komunikasi. Dengan rapat itu kita ada silaturahmi. Dengan rapat itu kita bisa memutuskan banyak hal. Yang penting ketemu, yang penting ketemu. Kita punya sekretariat, kapan pokoknya setiap kali ketemu. Mau ketemu apapun yang ada di situ pasti akan muncul sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama. Sederhana. Kuncinya ini yang rapat. Gitu loh. Dan konsekuen, konsisten, istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah itu kita selalu konsisten dengan jalur, dengan aturan yang ada di Batku. Kita itu punya track itu loh. Track-nya kita itu adalah buku pedoman kerja. Maka itu yang kita pedomani. Ya, kita pedomani. Kemudian jelas kalau keikhlasan saya nggak akan meragukan. Bapak-bapak, ibu-ibu ini jelas keikhlasannya utama di situ. Oke. Ini yang menjadi kunci sukses. Nah, sudah raker belum, Pak? Belum, ya? Nah, raker nanti akan memutuskan program kerja. Itu yang silahkan Anda merembuk untuk menjadi program kerja, itu membreakdown dari hasil muswil. Silahkan di breakdown untuk nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada kisah yang menarik ini. Suatu ketika ini kisah antah berantah. Ada buah terong. Terong itu diece karo kelapa. Terong itu opo? Wite cilik kepidah-pidah gitu. Pokoknya aku wite gagah gitu ya. Kelapa itu diece seperti itu. Nah, ternyata terong nggak mau kalah. Bil kambil, tak ngandani bil. Saiki gini bil. Nek wong ngarep men jumuk kowe, piye carane? Uwitku mesti di celuak-celuak dhisik. Ya kan? Woi, ditatai dienggo meneh. Ku arep meneh dhisik. Wis meneh ku tekan dhuwur, le nyapa dipuntir. Ya kan? Dipuntir dhisik kabel itu. Bar dipuntir, ditibake, dibanting dengan lemah. Buas. Belum berhenti di situ kabel itu. Bar kuwi langsung nemoni linggis. Nggih mboten. Disumbat. Bar disumbat isih dipluk. Dikepruk. Nggih ta? Dipecah. Setelah dipecah dicukil. Bar dicukil. Tak duwe diparut terus dikerok dhisik. Ya ta? Bar diparut isih diperes dhisik. Bahasan di jangan jejer terong namanya kabel keluarga. Wah, semua jadi lodeh terong. Wes kuwi. Jadi apa? Maksudnya apa? Itu
kita itu sekecil apapun itu kita berperan gitu loh. Jangan gede, cuma awalnya gede menang. Ya biasalah kalau sok-sok suaranya atas itu biasa ya. Dan fasi itu ya saya sok bengok kita, sampai ada sing aku bengok wedi itu ada gitu ya. Itu biasa, tapi kan itu maksudnya adalah untuk maksudnya tujuannya komitmen baik. Jadi kebersamaan ini yang kita jaga, tidak rumongso cilik dan tidak rumongso gede. Apapun dari Anda, ini jangan sampai misalnya seperti aku rata rapat atau misalnya sing liyane. Biasanya kan gitu ya. Jangan walah wis ben liyane sing mangkat aku tak rasa mangkat. Jangan. Tapi seharusnya Anda berpikir begini. Nek aku ra teko, nah kuwi engko mesti usulannya rada selinco iki. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga usulan ini kudu ono iki. Misalnya begitu. Jadi ambil peran dan jangan sampai kuwi malah jadi penyakit ning jero. Ora tau teko rapat nang jowo ngrasani gitu ngelek-elek kuwi sane meng nyacat. Gitu ya. Jadi yang paling utama adalah kebersamaan. Itu bagaimana kita jaga bersama. Oke. Kalau kita lanjut, monggo ini saya nggak dulu Mbak. Niki sering kali saya sampaikan ini. Ini ada seorang tokoh. Ini yang saya bicarakan namanya Jenderal Halmor. Ini jenderal waktu itu jadi letkol, dia mengepalai divisi kavaleri di Amerika Serikat ketika mau diterjunkan ke Vietnam. Apa yang dia sampaikan? Bahasa Indonesia juga, enggak malah bingung kan? Ini dia ketika mau berangkat dia menyampaikan kepada anak buahnya, saya tidak bisa menjanjikan bahwa saya akan membawa pulang kalian semua hidup. Tapi saya bersumpah kepada Anda dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa ketika kita masuk ke dalam peperangan, saya akan menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di medan pertemuan. Menginjakkan kaki pertama dan kaki saya yang terakhir untuk melangkah pergi. Dan saya tidak akan meninggalkan seorang pun di belakang saya, hidup atau mati. Kita semua akan pulang bersama. Ini seorang pemimpin. Jadi beliau itu menyampaikan, dia itu sebagai pemimpin, dia harus tampil di KJW. Itu dikritik mau nih Mas Arief ngundangi rapat dari toko KJW. Seorang pemimpin dia nanti datang pertama kali. Balik dengan banyak poli. Enggak, maksudnya apa? Dia itu bertanggung jawab. Pertama dia sebagai leader, yang terakhir dia sebagai penanggung jawab. Ngerti? Itu sebagai pemimpin seperti itu. Makanya nek fase Pak Arief sing nyodokan kelingan nggih. Kelingan toh. Kalau fase itu terutama di Bandung itu trouble. Panitiane ra siap timbang konsumsinya sok telat. Konsumsinya telat, nek ra telat mambu. Itu makanya saya sampaikan pada teman-teman gini. Sing pertama, nek misalnya jatah konsumsi teko, sing oleh mama adalah santri. Pendamping telah ya ben. Santri sudah makan semua, belum pendamping belum makan. Wali santri sudah makan semua, baru pendamping. Pendamping sudah makan semua, baru ofisial. Terakhir sebagai ketua kafilah lagi oleh itu seperti itu. Ya, komitmennya seperti itu. Jangan sampai burung-burung wis mangan dhisik. Ya. Atau misalnya datang pertama dia jenenge ketua
ben anak buah bisa inklusi enggak. Itu harus datang pertama. Itu Kolonel Halmor dan itu dibuktikan di video berikut ini. Lanjut.